wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, tetap semangat ya. Kita siapkan ketua kelas. Silakan. Guru pimpinan pasukan dan wilayah 1. Belum siap, gerak. Lapor kelas 1. Jumlah 25, hadir 24, kurang 1, keterangan sakit atas nama Faris Aprianto. Siap mengikuti pelajaran. Pimpin doa, istirahatkan. Siap, lanjutkan. Sebelum mengawali pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Guru menyelesaikan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat cepat, gerak. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat, Allah bergantara. Oke, siap belajar ya? Siap. Coba Ibu mau tahu kondisi suasana hati teman-teman dalam hitungan 3 detik. Tolong berikan ekspresi wajahnya. Kalau memang lagi happy silakan. Bagaimana ekspresinya? Kalau memang lagi sedih silakan. Boleh. Lagi bad mood silakan. Boleh ya? Bebas. Oke. 1, 2, 3. Tahan. Ya, cukup. Oke. Tadi Ibu lihat bermacam-macam ya. Ada yang kayaknya bad mood, ada yang bad mood? Ya, Hadisti. Kenapa Hadisti? Nggak tahu. Aduh. Mudah-mudahan nanti setelah pembelajaran ini jadi happy ya. Tadi Ismi happy, kenapa? Lagi senang aja. Mau asis ya. Yang cowok tadi, ya mudah-mudahan kita nanti happy bersama belajar tentang alat ukur mekanik. Oke, siap ya? Nah, baik. Sekarang di meja teman-teman ada stick note-nya. Tolong teman-teman tuliskan alat ukur yang teman-teman ketahui. Terutama alat ukur mekanik. 1 saja. Tulis aja, tulis. Udah? Ya kali ya. Kita cek ya. Ada yang jangka sorong, vernier, mikrometer, mister. Oke. Mikrometer skrup ya, silakan. Oke. Ada yang non mekanik di sini, penggaris. Oke. Penggaris apa tuh? Penggaris mekanik bukan? Coba apa yang dimaksud dengan alat ukur mekanik itu? Tadi yang duluan maju siapa? Farel bisa jelaskan? Ya, sabar. Boleh. Apa? Coba Farel kasih penjelasan. Merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh ukuran suatu benda dan digunakan secara mekanik. Ya, untuk memperoleh ukuran dan Suatu benda dan digunakan secara mekanik. ya digunakan seorang mekanik. Ya, berarti untuk keperluan mekanikal ya. Gerak. Oke, udah paham ya? Nah, sekarang kita teman-teman pembelajaran kita hari ini itu adalah alat ukur mekanik ya. Ibu sudah kirimkan e-modul, teman-teman nanti bisa baca lebih jelas. Ya, yang ada di modul itu ada mister baja, jangka sorong, outside micrometer, inside, torsi, cylinder gauge, Fowler, combination set. Oke? Nah, nanti fungsinya untuk apa? Satu persatu teman-teman pelajari lebih lanjut. Baik, untuk pembelajaran hari ini kompetensinya teman-teman itu bisa memahami membedakan alat ukur mekanik dan jenisnya ya, banyak jenisnya. Dengan berbagai tingkat ketelitian sesuai pekerjaan dan memilah. Ya, nanti teman-teman bisa memilah. Lalu tujuannya diharapkan nanti kita pakai kasus lagi problem ya, problem based learning. Nanti ada benda ukurnya, Ibu kasih LKPD-nya, di situ ada gambar kerjanya. Teman-teman nanti bisa
memilah, bisa tahu menentukan ini diukurnya pakai alat ukur yang mana, ya. Nah, tapi teman-teman juga harus tahu analisa kenapa teman-teman milih alat ukur yang A, kenapa yang nggak B, kalau B bagaimana, ya nanti teman-teman bisa memilah itu, ya. Jadi teman-teman bisa membedakan dan bisa menunjukkan alat ukur yang tepat sesuai dengan apa yang teman-teman ukur. Oke, bisa dipahami? Ya. Baik, terima kasih. Nanti teman-teman alat ukur ini, kompetensi ini teman-teman pakai baik itu nanti di kelanjutannya di pelajaran di maintenance practice ataupun nanti di OJT di dunia kerja, ini di hanggar ataupun di mechanical di pesawat ini digunakan, ya. Untuk fit and clearance itu nanti teman-teman gunakan alat ukur mekanik ini, terutama yang presisi, ya. Kita terutama yang presisi yang kita angkat di pembelajaran ini. Kita bentuk kelompok, ya, karena ini nanti teman-teman kerjakan dengan diskusi kelompok. Kelompok 1 ada Prisil, Aurel, Alfat, Aming, Hadisti. Kelompok 5 Anggit, Nabila, Sofyan, Irfan. Ya. 2, 3, 4, 5. Ya. Baik, di depan ada gambar apa? Alat ukur, namanya timbangan. Buat mengukur berat. Oke. Ya, buat mengukur berat. Sama ya, semua buat mengukur berat. Ya. A, B, C, D. Tapi kenapa bisa beda ini? Ya. Tergantung apa? Ukurannya, bendanya, bentuknya. Oke. Kalau ukur beras, Ibu kita pakai apa? A, B, C, D. Yang A siapa? B. Apa? Tuh, satu-satu Aming. E kenapa? Kenapa E? Siapa? Angkat tangan. Anggit. Ganti dia pegang berasnya berapa? Sekalung apa sekresek? Sekarang silakan, ini ada LKPD-nya. Teman-teman pelajari. Kelompok 2 orang, silakan ambil LKPD-nya. Teman-teman cek dari gambar kerja yang ada di LKPD dengan benda kerjanya. Dicek ukuran A, B, C, D itu yang mana yang akan diukur, oke? Lalu silakan diidentifikasi, terus ukur, tapi tidak membaca alat ukur, tapi menentukan A itu alat ukurnya pakai yang mana. Kalau vernier yang bagian apanya, inside, outside, ya. Kalau mikrometer pakai yang inside atau outside, atau pakai penggaris. Oh, bisa pakai penggaris nih, Miss, silakan. Oke, tentukan alat ukurnya, terus diskusikan sama kelompoknya. Yang paling penting alasan kenapa teman-teman memilih alat ukur itu harus jelas. Oke, setelah itu baru dipresentasikan hasilnya. Bisa dipahami? Ya, ya silakan. Pakai ini yang tahu biasanya tuh pakai jangka sorong. Iya, jangka sorong. Teman-teman di Misiun siapkan alat safety-nya ya, sarung tangan, karena kan kita ada plat ini. Ya, plat ini kan bisa berbahaya ya, tajam. Jadi tolong pakai alat safety-nya meskipun kita di kelas. Ini mau bukan tahu. Ini buat ini semua apa? Tentukan dulu apa yang mau diukur. Hah? Emang belum dapat? Ini masih ada? Ibu ulangi sekali lagi. Teman-teman tidak perlu membaca alat ukurnya, nanti itu di pertemuan selanjutnya. Tapi cukup menentukan alat yang mana ya yang digunakan. Kenapa? Alatnya kan Iya, dibaca LKPD-nya dibaca. Ada apa di dalamnya? Kalau sudah tahu menentukannya di mana, di situ ada sudah.
Dilihat di situ ada. Ini udah lengkap, garis ada. Oke. Komponennya ada apa aja? Ada diameter apa namanya? Diameter dalam, Dalam, ya. Terus dalaman. kedalaman, oke. Celah ada nggak celah? Nah, cek. Tebal ada nggak tebal? Panjang ada nggak? Nah, silakan. Ya, silakan. Maksud Kan ini plat. Terus kenapa kalian ukurnya pakai diangkat? Kalau tentu bacanya mana saja? A, B, C kan panjang. Kan ini nih kan. Oh berarti ini pakai ini ukur kedalaman. Namanya kan ini beda-beda. Ini ukurnya ukur apa? Ya ini pakai kedalaman. Jadi ini sama ini pakai jangka merah nih. Ini bentar. itu yang diukur apa? Panjang, apa diameter luar, diameter dalam, apa tebel, apa celah? Kalau namanya ini ya piston dia bisa. Ya, Ya, apanya yang diukur? panjangnya, lebarnya. Ya. Ya. Terus di sini lebar. Ya, tulis di situ. Sampai H. Ya. Tulis lebarnya. Ada apa? Dipersiapkan satu buat untuk presentasinya. Ya. Ya. Ini apa? Nih, inti poinnya kan nanti di sini nih. Cara memilihnya gimana? Cara memilihnya. Hah? Gak ngitung kan? Enggak ngitung. Oh ini apa Miss? Ya. Apa ini A? Itu mah handout aja. Panjang ya? Ya. Lingkaran. Ini ke sini namanya apa? Diameter. Dalam apa luar? Coba dicek lagi ya. Kendor miss nggak bisa dikencangin. Oh, yang Oh, terakhir. Oke, Bedawi. Hanya mana? Hanya kagak ada. Hanya di sini. Ini yang ini nih yang dua. Pakai alat ukur yang mana? Sudah. Itu kan. Ya. Jangan lupa ya alasannya. Udah disiapkan presentasinya? Ya, dibuat slide-nya. Ini sini kan kedalaman, terus ini ke sini lebar, ini ke sini tinggian gitu. Ketinggian. Oke, waktunya sudah selesai. Sudah semua ya, tadi Bu juga sudah lihat. Alhamdulillah sudah menyelesaikan semua teman. Sekarang presentasikan hasilnya. Oke, untuk yang pertama kelompok siapa yang maju? Boleh? Oke, siap. Kelompok 2, Ismi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Hanifah dan sebelah saya ada. Perkenalkan, nama saya Dr. Fauzan Romsa. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan menentukan alat ukur yang sebagai objek sekarang itu piston. Yang pertama karena masih mengukur depannya permukaan. Klik kanan. Lalu kedalamannya. Yang kanan, yang kanan. Kalau kedalaman Yang kanan. itu pakai bisa jangka Yang sorong. kanan. Tapi kalau misalnya untuk permukaan kita pakai diameter luar alat ukur offset. Jadi ini guys, ya. Ya. Yang kedua itu diameter dalam alat ukur ini cm. Yang ini depannya kan ada dua nih, yang atas sama yang bawah. Nanti kita yang atasnya. Terus kedalaman, pakainya alat ukur depth jauh. Ini pakai yang ini ya. Depan nanti langsung ini. Pakai ini nih, kayak ini. Terus panjang alat ukur pakai alat ukur itu pakai ini, tapi objek itu ganti pakai plat.
Lubang itu tergantung dari ininya ukurannya. Kalau dia diameter lubangnya tergantung ukurannya. Kalau misalnya diameternya kecil bisa pakai mikrometer, tapi kalau misalnya besar bisa pakai. Yang disuruh ukur saat ini lubangnya yang mana? Pakai dapat sorong. Yang saat ini disuruhnya itu hipster kan, jadi pakainya pakai dapat sorong. Oke. Ada di nomor berapa? Itu nomor 1 bagian C. Ya. Nama Raka Rashid Harap dari kelas 1 jadi bertanya. Cara dari penelitian visual alat ukur mekanik gimana? Kita hanya menentukan kalau menentukan alat ukurnya, bukan membaca hasilnya. Menentukan mana yang lebih teliti gitu maksudnya. Di worksheet 0, berapa? 0,05. itu cara mencarinya gimana? Kan kita masih menentukan alat ukurnya. Kalau cara nominal nilai-nilainya itu nanti. Kan sekarang baru menentukan alat ukur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan alat ukur dan cara kerjanya. Perkenalkan, nama saya Arfa Fadila dan Nama saya Rafael. nama saya Istiadi. Nama saya Aliza. Nama saya Nurashira. Kali ini kita akan membahas tentang objek yang diukur yaitu piston menggunakan vernier caliper. Cara mengukur diameter luar. Begini cara ukur diameter luar. Bisa di bawah ini. Ya. Diameter dalaman. Oke, begini kayak cara ukur diameter dalaman. Dalam bagian selanjutnya. Kali ini saya akan membahas tentang alat yang digunakan untuk plat, yaitu ada penggaris, terus ada vernier caliper, sama ya, cuma itu aja. Terus tingkat ketelitian penggaris ada 0,5, kalau vernier caliper 0,05 juga. Kesimpulan yang kita dapat yaitu, jadi kesimpulannya dalam analisa yang kita bisa mengetahui sebuah kedalaman, panjang, ketebalan, dan diameter menggunakan alat vernier caliper atau penggaris ataupun mikrometer skop. Oke. Ada yang ingin menanggapi? ingin bertanya. Tadi ngukur panjang dari plat pakai apa tadi? Penggaris. Pakai ruler. Bisa nggak pakai vernier caliper? Kalau pakai vernier caliper aja bisa nggak? Kira-kira? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kurang panjang ukurannya. Oke. Kalau ngukur tebal tadi pakai apa? Platnya? Vernier caliper. Kalau pakai mikrometer bisa nggak? Bisa. Alasannya kenapa milih pakai vernier? Bukan karena lebih mudah nyarinya. lebih mudah. Ya, kalau misalnya menurut kami lebih mudah pakai vernier caliper. Oke. Masih bisa kebaca tidak kalau pakai vernier? Kedalaman Tebalnya tadi? Masih bisa. Kalau platnya lebih tipis lagi? Lebih tipis lagi? Masih bisa nggak pakai vernier? kayak nggak bisa. Nggak bisa. Lebih baik pakai
Oke, berarti kesimpulannya gimana caranya teman-teman milih itu alat ukurnya? Kalau menggunakan mikrometer stroke, Ya. ketebalannya mungkin harus lebih tipis lagi biar lebih teliti. Tapi kan kalau seperti ini masih bisa menggunakan kaliper. ya Oke. Dan dari Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setiawan dan rekan saya bernama. Perkenalkan, nama saya Sofian. Perkenalkan, nama saya Irfan. Perkenalkan, nama saya Nabil Fitri. Ya, di sini saya akan menjelaskan objek pengukuran yang pistol. Ya. Pengukuran pistol. Yang A ini menggunakan alat ukur Vernier kaliper. Oke. Dari itu tadi Oh, iya. Oke. Ya. ini caranya. Jadi sebenarnya ini caranya bis. Yang kedua mengukur kedalaman piston. Gunakan penggaris. Yang ini alat ukurnya menggunakan penggaris mengukur panjang. Kalau ini menggunakan ini. Ya misalnya. Oke. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara membedakannya teman-teman? Membedakan alat ukurnya? Kenapa ini harus pakai penggaris nggak pakai vernier? Kenapa tebal? Ya. Karena lebih mudah kalau misalnya Kalau pakai vernier tadi kenapa? Nggak bisa. Ya, tidak cukup. Berarti teman-teman harus membandingkan apa? Membandingkan ukuran, ya, membandingkan ukuran alat ukur, oke? Ukuran yang ada di alat ukur, ukuran maksimalnya ya. Oh, di sini 30 cm. Kalau ibu kasih penggaris 10 cm, ngukur ini bisa nggak? Nah, berarti ukuran batas ukuran ya, batas ukuran maksimal yang ada di alat ukur. Dengan apa kita bandingkannya? Ya, dengan objeknya, ya, dengan ukuran objek, batas ukuran maksimal ya, dengan ukuran objek. Oke, terus apa lagi selain ini cara menentukannya? Untuk ketelitian perlu nggak? Perlu. Kenapa perlu? Kalau bendanya tadi lebih tipis dipakai sama vernier, kira-kira bacanya lebih teliti atau lebih tidak teliti? Tidak teliti. Berarti yang kedua ketelitian. Tadi ibu dengar ada pertanyaan bagaimana menentukan ketelitiannya. Jadi seperti ini, seperti penggaris. Misalnya ini 1, ini 2. Ukurannya ya 1, 2 cm. Nah, dari 1 sampai 2 ini ada 5, tuh 2, 3, 4, 5 garis. Tuh 2, 3, 4, 5. Berarti ketelitiannya 1/5. Jadi 1 garis itu mewakili 1/5. 1/5 berapa? 0, ya? 0, berapa? 0,2 ya. Benar nggak? Ya, 0,2 dong. Oke, kalau lebih rapat lagi ibu tambah 5 lagi jadi 10 garis. Berarti ketelitiannya 1/10. Jadi 0. Hah? 0, berapa? 1/10 0, berapa? 1 ya. Oke, kalau lebih rapat lagi
Berarti kalau misalnya ada 20, berarti 1 per 20. Berapa 1 per 20? 0,05. Semakin rapat dia semakin teliti. Good ya. Semakin rapat semakin teliti. Semakin kecil ukuran bendanya semakin bisa terbaca. Oke? Oke, bisa dipahami ya? Oke, baik. Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya, cukup ya. Nanti setelah pelajaran ini teman-teman akan belajar untuk cara membaca dan menghitungnya. Sekarang teman-teman sudah bisa menentukan alat ukurnya. Sekarang pertemuan selanjutnya membaca dan menghitung. Oke, sampai di sini terakhir kita post test. Silakan disiapkan gadgetnya. Ya, Ibu kirim linknya lewat Quizzes. Ya, alat ukur mekanik. Apa itu alat ukur mekanik? Silakan dipilih. Tadi sudah sempat kita bahas. Ya. Ingat waktunya hanya 30 detik. Percepat. Asik. Benar ya? Wah. Oke, lanjut. Soal selanjutnya. Di refresh. Ya, yang bukan alat ukur mekanik. Oke. Ya, 3, 2, 1. Habis. Oke, jawabannya apa? Ya. Vernier caliper yang tidak loh. Diperhatikan ya, jangan sampai keliru. Yang tidak. Selanjutnya. Lebih teliti lagi. Oke, pertanyaan terakhir. Ya. Ini namanya apa alat ukur ini? Ya. Silakan dijawab masing-masing. Oke. Ya, ini yang tadi kita gunakan ya. Ya. Ini harus benar semua. Karena sudah kita coba. Oke, namanya jangka sorong atau apa bahasa mekaniknya? Vernier caliper. Oke, kita lihat skornya. Belum, sebentar. Kita refresh dulu. Oke, nomor 1 Ismi, 2 Farel, dan ketiga Gatava. Oke, selamat buat menang. Nih Bu kasih pulpen. Ismi, Farel, Gatava. Boleh. Yang lain dipelajari lagi ya. Oke, ya, baik. Oke. Baik, terakhir Ibu mau minta refleksinya dari teman-teman. Tadi Ibu sudah kasih notes-nya itu yang warna-warni. Sekarang silakan teman-teman pilih. Miss Yuyun mau tahu pengalaman belajar teman-teman hari ini. Silakan ditulis dengan kondisi teman-teman. Ya. Apakah pelajaran hari ini bisa dipahami? Happy? Silakan tulis bagian apa yang teman-teman kuasai, yang teman-teman pahami. Kalau masih bingung, apa yang masih teman-teman bingungkan, ditulis di situ ya. Teman tempel sesuai dengan emonya. Kalau happy di hijau di bawah sini. Kalau masih bingung, apa yang bingung, materi yang mana, silakan ditulis, ditempel di yang kuning. Kalau sulit dipahami, sedih, silakan di sini. Ya, silakan dari kelompok sini. Sudah. Oke. Thank you. Ditulis bagiannya ya yang teman-teman sukai. Nah.
Oh, bagian presentasinya kah? Bagian ukurnya kah? Ditulis. Yang sedih tadi mana yang sedih? Yang lagi bad mood mana nih? Adisti? Gimana? Kurang bahagia. Oke, baik. Mana tadi? Let's double share. Sangat apa nih? Sangat saya pahami. Oke. Saat Stephen happy, mudah dipahami. Dapat mengetahui alat ukur dan cara menggunakannya. Dapat menentukannya. Oke, baik. Sebelum ditutup silakan dikembalikan satu kelompok 2 orang untuk mengembalikan alat dan bahannya. Terakhir Ibu minta satu orang mewakili mungkin dari kelompok mana untuk testimoninya, reviewnya untuk pelajaran hari ini. Ya pelajaran hari ini seru banget, senang, terus kayak mulai dipahami, terus juga kayak gimana ya, mungkin sekarang juga praktek kan, jadinya paham banget, senang banget dan kayak udah seneng aja deh gitu. Oke, beri aplaus buat kita semua. Ya. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang teman-teman dapatkan di waktu yang singkat ini sangat bermanfaat. Ya. Bisa diterapkan, nanti diaplikasikan modal teman-teman untuk praktek, untuk OJT, untuk bekerja. Ya. Baik, kita tutup. Silakan disiapkan kembali. Lapor. Pelajaran selesai. Laporan selesai. Pimpin doa, bubarkan. Siap, bubarkan. Setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di bawah, gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, tetap semangat ya.